Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau bersungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali hari ini di bulan lingkungan. Ketong diajak belajar melalui Injil Markus. Ia menjadi penekanan dalam perenungan firman pada pagi hari ini, yakni di ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk." Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pemberitaan bagi Markus tentang kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah pesan yang wajib dihidupkan oleh para murid. Dan bukan hanya para murid pada masa itu, tetapi para murid masa kini, yakni kita semua. Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Markus ini merupakan sebuah pesan yang bukan hanya menjadi bentuk pemberitaan,
tetapi juga bentuk pemberitaan yang wajib dilakukan. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya soal membicarakan, menafsirkan, tetapi juga berbicara soal melakukan. Di dalam kehidupan, di dalam bulan kelingkungan pada saat ini, kita tidak lagi membutuhkan contoh-contoh yang hanya dibicarakan, tetapi kita membutuhkan contoh-contoh merawat alam, merawat dunia, merawat kehidupan ini dengan contoh nyata. Jika kita mampu memberitakan contoh, saat itu juga saya mau bilang bahwa Injil itu dilakukan. Jadi Injil yang sebenarnya itu adalah Injil yang ditafsirkan, Injil yang dibicarakan dan dilakukan. Bukan hanya Injil yang cuman dibicarakan. Tidak. Injil itu tidak hidup. Injil itu tidak menjadi konsumsi bagi segala makhluk. Tetapi Injil itu hanya menjadi konsumsi bagi pribadi kita dan orang yang kita ajak berbicara. Sekali lagi hari ini saya mau bilang, di bulan lingkungan, kita sudah masuk di bulan lingkungan, bulan yang akan ada hujan. Bahkan kemarin kita diguyur hujan. Hujan akan membuat banjir ketika ada begitu banyak sampah yang tertumpuk di satu tempat dan tidak dirawat dengan bijaksana. Bukan hanya itu, tetapi tumbuh-tumbuhan juga. Mari kita merawat itu semua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita rawat, untuk kita menjaga. Dengan begitu kita menghidupi Injil yang terus diberitakan oleh Allah melalui setiap kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.